Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan akuntansi keuangan 2 yang berjudul tentang akuntansi pensiun dan imbalan pasca kerja yang beranggotakan bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Lalu materi pertama akan disampaikan oleh Nabil. Dipersilakan kepada Nabil. Jenis imbalan kerja. Secara umum, PSAK 24 adalah mengatur pernyataan akuntansi tentang imbalan kerja di perusahaan. Latar belakang penerapan PSAK 24 tentang imbalan kerja adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan atau UK nomor 13 tahun 2003 mengatur secara umum mengenai tata cara pemberian imbalan-imbalan di perusahaan, mulai dari imbalan istirahat panjang sampai dengan imbalan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Imbalan-imbalan di UK tersebut dapat diatur lebih lanjut di peraturan perusahaan atau PP atau di perjanjian kerja bersama atau PKB antara perusahaan dan serikat pekerja dan tentu saja merujuk kepada ketentuan di UK. Lalu imbalan kerja. Imbalan kerja terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu imbalan kerja jangka pendek. Jika dilihat dari jenis imbalan kerja yang termasuk ke dalam definisi imbalan kerja di PSAK 24 adalah sebagai berikut. Imbalan kerja jangka pendek yaitu imbalan kerja yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan. Contoh dari imbalan kerja jangka pendek ini adalah gaji, iuran jaminan sosial, cuti tahunan, cuti sakit, bagi laba dan bonus jika terutang dalam waktu 12 bulan pada periode akhir pelaporan, dan imbalan yang tidak terbentuk uang, imbalan kesehatan, rumah, mobil, barang, dan jasa yang diberikan secara cuma-cuma untuk melalui subsidi. Lalu imbalan pasca kerja, yaitu imbalan kerja yang diterima pekerja setelah pekerja sudah tidak aktif lagi bekerja. Contoh dari imbalan pasca kerja ini adalah imbalan pensiun, imbalan asuransi jiwa pasca kerja, dan kesehatan pasca kerja. Jika dikaitkan dengan penjelasan di awali tulisan ini, imbalan pasca kerja yang tercantum di Perundangan Ketenagakerjaan adalah imbalan pensiun, meninggal dunia, cacat, dan mengundurkan diri. Lalu imbalan kerja yang ketiga yaitu imbalan kerja jangka panjang, yaitu imbalan kerja yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Contoh dari imbalan jangka panjang yaitu cuti besar, cuti panjang, penghargaan masa kerja berupa sejumlah uang atau berupa pin atau cincin terbuat dari emas dan lain-lain. Lalu imbalan selanjutnya yaitu imbalan pemutusan kontrak kerja, yaitu imbalan kerja yang diberikan karena perusahaan berkomitmen untuk memberhentikan seorang atau lebih pekerja sebelum mencapai usia pensiun normal atau menawarkan pesangon PHK untuk pekerja yang menerima penawaran pengunduran diri secara sukarela atau golden shake hand. Lalu imbalan ini dimasukkan ke dalam pernyataan PSAK 24. Jika dan hanya jika perusahaan sudah memiliki rencana secara jelas dan detail untuk melakukan PKK dan kecil kemungkinan untuk membatalkannya. Lalu akuntansi pensiun. Dana pensiun sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Definisi ini memberi pengertian bahwa dana pensiun selanjutnya materi suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Adapun poin-poinnya yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, lalu dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, dan peraturan dana pensiun. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara April. Selanjutnya ada yang namanya jenis pensiun. Yang pertama ada pensiun normal.
Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Lalu yang kedua ada pensiun dipercepat. Ketentuan yang mengizinkan peserta pensiun untuk mempercepat pensiunnya karena suatu hal. Salah satu persyaratan untuk mengajukan pensiun dipercepat adalah mendapatkan persetujuan dari pemberi kerja. Lalu yang ketiga, pensiun ditunda. Ketentuan yang diperkenankan karyawannya yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal. Dengan ketentuan pembayar pensiun dimulai pada tanggal pensiun normal meskipun karyawan yang bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan tetap memperoleh gaji dari perusahaan. Yang keempat, pensiun cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia akan tetapi lebih disebabkan karena karyawan yang bersangkutan mengalami kecelakaan atau cacat sehingga dianggap tidak mampu atau tidak cakap lagi dalam bekerja. Pembayaran pensiun dihitung seolah-olah sampai usia pensiun normal dan penghasilan dasar pensiun ditentukan pada saat yang bersangkutan dinyatakan cacat. Lalu yang ketiga ada program pensiun. Program pensiun dibagi menjadi 7, yaitu 1. Program pensiun manfaat pasti definien benefit. 2. Program pensiun iuran pasti definien kontribusional. Pembiayaan program pensiun. 5. Akuntansi untuk pensiun. 6. Pendekatan akuntansi dalam pensiun. 7. Komponen biaya pensiun. 1. Program pensiun manfaat pasti. Definien benefit. Definien benefit menetapkan pembayaran pensiun yang akan diterima karyawan pada saat telah tidak bekerja. Formula yang biasanya digunakan untuk menentukan pembayaran adalah fungsi dari tingkat gaji karyawan di masa kerja karyawan. Dalam program ini yang akan diperlukan adalah menentukan berapa kontribusi yang harus dilakukan pada masa sekarang untuk memenuhi komitmen pembayaran pensiun di masa yang akan datang pada karyawan sudah tidak bekerja. Rumusan program pensiun manfaat pasti definien benefit. A. Rumus sekaligus. MP sama dengan FPD kali MK kali PDP. Keterangan. MP sama dengan manfaat pensiun, PDP sama dengan faktor penghargaan dalam desimal, MK sama dengan masa kerja, PDP sama dengan penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata berapa bulan terakhir. B. Rumus bulanan. MP sama dengan FPE kali MK kali PDP. Keterangan. MP sama dengan manfaat pensiun, FPE sama dengan faktor penghargaan dalam persen, MK sama dengan masa kerja, PDP sama dengan penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau kata-kata bulan terakhir. Dua, program pensiun iuran pasti. Program pensiun iuran pasti, kontribusi perusahaan dalam program tersebut ditentukan dalam perjanjian, artinya pemberi kerja menyetujui untuk membayar kepada badan dana pensiun sejumlah tertentu pada setiap periode didasarkan pada peraturan dana pensiun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan masa kerja karyawan, laba perusahaan, dan tingkat gaji. Dalam program jenis ini hanya kontribusi perusahaan yang ditentukan. Tidak ada perjanjian mengenai jumlah yang akan dibayarkan kepada karyawan sebagai pembayar pensiun. Program pensiun iuran pasti iurannya ditetapkan dalam pengaturan dana pensiun dan seluruh iuran serta
Hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Rumus program pensiun iuran pasti. A. Rumus sekaligus IP sama dengan 3 kali FPD kali PDP. Keterangan IP iuran pensiun FPD sama dengan faktor penghargaan per tahun dalam desimal. DP sama dengan penghasilan dasar pensiun per tahun. B. Rumus bulanan IP sama dengan 3 kali FPE kali PDP. Keterangan IP sama dengan iuran pensiun FPE faktor penghargaan per tahun dalam persen. PDP penghasilan dasar pensiun per tahun. Tiga, kelebihan dan kekurangan jenis program pensiun. Program pensiun manfaat pasti. Kelebihan 1. Besar manfaat pensiun mudah dihitung. 2. Lebih memberikan kepastian kepada peserta. 3. Lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja lalu. Kekurangan 1. Berfluktuasi. 2. Nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan. Program pensiun iuran pasti. Kelebihan 1. Beban biaya stabil dan mudah diperkirakan. 2. Nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan. 3. Resiko investasi dan moralitas ditanggung oleh peserta. Kekurangan 1. Besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan. 2. Lebih sulit memperkirakan besar penghargaan untuk masa kerja lampau. Baik, terima kasih kepada Audrey. Selanjutnya akan disampaikan sama Wiwit. Persilakan kepada Wiwit. Yang keempat, ada metode pembiayaan program pensiun. Yang A, metode pay as you go, di mana pemberi kerja hanya membiayai manfaat pensiun seorang karyawan atau peserta begitu diperlukan di luar gaji terakhir. Ciri-cirinya adalah tidak ada ketentuan mengenai besarnya manfaat pensiun. Metode sistem pendanaan. Manfaat tidak ditetapkan dan belum dijanjikan. Pensiun merupakan bagian kecil dalam kaitannya dengan kegiatan usaha. Yang ke-B, metode funding system. Sistem pendanaan, penghimpunan dana dilakukan agar dapat dipakai untuk pembayaran manfaat pada masa yang akan datang. Sistem pendanaan dibedakan dalam single premium funding, di mana biaya setiap peserta program untuk suatu tahun tertentu ditentukan dengan faktor anuitas untuk menetapkan nilai sekarang dari pensiun tahunan peserta setelah memperhitungkan masa kerja. Pembayaran pensiun untuk 1 tahun tertentu merupakan 1 unit manfaat yang besarnya sebagai berikut. 2% dari gaji tahun tersebut, 2% dari gaji rata-rata terakhir, sebesar 30.000 per bulan. Level premium funding adalah metode yang dirancang untuk menghindari kenaikan biaya pensiun yang terjadi pada saat usia peserta semakin bertambah dan pada saat kenaikan gaji. Yang kelima, akuntansi untuk pensiun. 2 masalah yang muncul dalam akuntansi untuk program pensiun adalah 1. Berapa jumlah kewajiban pemberi kerja dan berapa jumlah kewajiban pensiun yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, berapa beban atau biaya pensiun untuk periode tertentu. Kewajiban pensiun atau pensiun obligation atau pemberi kerja adalah kewajiban kompensasi yang ditangguhkan kepada para karyawannya atas jasa-jasa mereka menurut persyaratan dalam program pensiun. Jenis-jenis ukuran kewajiban pensiun. Yang ke-1, berdasarkan pada tunjangan yang dijamin sepenuhnya kepada karyawan. Ukuran ini disebut kewajiban tunjangan terjamin atau vested benefit obligation. Yang kedua, berdasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan pada seluruh tahun masa kerja yang dijalani karyawan setelah mengikuti program baik yang terjamin maupun yang tidak terjamin dengan menggunakan tingkat gaji yang berlaku sekarang. Untuk kewajiban ini disebut akumulasi kewajiban tunjangan. Yang ketiga, berdasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan atas masa kerja terjamin maupun tidak terjamin dengan menggunakan gaji masa depan.
Ukuran kewajiban ini disebut proyeksi kewajiban tunjangan. Baik, terima kasih kepada Wiwit. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yani. Dijawab pada Riani. Pendekatan akuntansi dalam pensiun. 1. Pendekatan non-kapitalisasi. Terjadinya non-kapitalisasi karena neraca melaporkan aktiva atau kewajiban untuk perjanjian pensiun hanya jika jumlah yang benar-benar didanai selama suatu tahun oleh pemberi kerja dengan jumlah yang dilaporkan oleh pemberi kerja sebagai beban pensiun tahun berjalan. Hal ini juga sering disebut sebagai pembiayaan di luar neraca, off-balance sheet financing. 2. Pendekatan kapitalisasi. Pendekatan ini mengukur dan melaporkan aktiva dan kewajiban pensiun perusahaan ke dalam laporan keuangan. Kapitalisasi lebih mementingkan substansi ekonomi dari perjanjian program pensiun daripada tahun berjalan. Peserta berkepentingan untuk mengetahui kegiatan investasi dana pensiun karena sangat menentukan manfaat pensiun yang diterima. Baik peserta maupun pemberi kerja berkepentingan untuk mengetahui apakah iuran telah dilakukan sesuai dengan peraturan dana pensiun, pengawasan atau kekayaan dan pensiun telah dilakukan secara tepat, kegiatan operasional dana pensiun telah dilaksanakan secara efisien dan wajar. Sedangkan pemerintah berkepentingan untuk mengetahui apakah dana pensiun telah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 7. Komponen biaya pensiun. 1. Biaya jasa. Merupakan beban yang disebabkan oleh kenaikan hutang tunjangan pensiun atau proyeksi kewajiban tunjangan kepada karyawan atas jasa yang mereka berikan selama tahun berjalan. Aktuaris menghitung biaya jasa atau service cost sebagai nilai sekarang tunjangan baru yang diperoleh karyawan selama tahun berjalan. 2. Bunga atas kewajiban pensiun dicatat atas dasar setelah diskontokan karena terdapat faktor nilai waktu dari uang. 3. Pengembalian aktual atas aktiva program. Merupakan kenaikan dana pensiun yang berasal dari bunga dividen serta perubahan yang telah direalisasi dan yang belum direalisasi dalam nilai pasar wajar aktiva program. Pengembalian aktual dihitung dengan menyesuaikan perubahan aktiva program untuk menentukan pengaruh kontribusi selama tahun berjalan dan tunjangan yang dibayarkan selama tahun itu. Saldo akhir aktiva program. Saldo awal aktiva program. Kenaikan nilai wajar. 4. Amortisasi biaya jasa sebelumnya yang belum diakui. Penggunaan kertas kerja pensiun. 1. Catatan dan kertas kerja 2011. Jika saldo bersih memo pencatatan berada di posisi kredit, jumlah rekonsiliasi dalam kolom aset atau kewajiban pensiun akan menjadi saldo seimbang di kredit. Jika saldo bersih memo pencatatan berada di posisi debit, aset atau kewajiban pensiun akan menjadi saldo debit seimbang. Kertas kerja didesain untuk menghasilkan rekonsiliasi utama yang akan berguna pada penyiapan laporan keuangan dan wesel yang diungkapkan yang berkaitan dengan pensiun. 2. Amortisasi biaya jasa sebelumnya. Sebagai hasil dari biaya jasa masa lalu, kewajiban keuntungan yang ditetapkan meningkat untuk mengakui kewajiban tambahan ini. Jika keuntungan dari perkembangan rencana yang ditetapkan secara seketika, maka perusahaan harus mengakui beban dan kewajiban terkait. Jika keuntungan tidak ditetapkan secara seketika, biaya jasa yang lalu harus diakui sebagai beban pada basis
garis lurus selama rata-rata sisa periode hingga keuntungan ditetapkan. 3. Penjurnalan dan kertas kerja 2012. Rekonsiliasi merupakan formula membuat kertas kerja berguna. Hal ini berhubungan dengan komponen dari akuntansi pensiun dicatat dan tidak dicatat satu ke yang lainnya. Baik, terima kasih kepada Riani. Di materi selanjutnya akan disampaikan oleh Oktasiani. Dipersilakan. 4. Keuntungan atau kerugian. Perhatian besar bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki program pensiun adalah perubahan tak terkendali dan tak terduga biaya pensiun dari 1. Perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset program, dan 2. Perubahan asumsi aktuarial yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. 5. Meratakan keuntungan dan kerugian yang tak diperkirakan atas aset program. Aktuaris mengabaikan fluktuasi saat ini ketika mereka mengembangkan pola pendanaan untuk membayar manfaat yang diharapkan di masa depan. Mereka mengembangkan tingkat pengembalian yang diharapkan dan kalikan dengan nilai aset tertimbang selama periode tertentu yang wajar untuk sampai pada hasil yang diharapkan dari aktiva. 6. Meratakan keuntungan dan kerugian yang tak diperkirakan atas kewajiban pensiun. Aktuaris membuat asumsi mengenai hal-hal seperti mortalitas, angka purna karya, tingkat perputaran, tingkat kecacatan, dan jumlah gaji. Keuntungan atau kerugian yang tidak dapat diperkirakan akibat perubahan proyeksi kewajiban tunjangan. Ini disebut keuntungan dan kerugian kewajiban. Penyajian informasi dalam laporan keuangan. Laporan aset bersih. Nilai aset pada akhir periode dengan klasifikasi yang tepat, dasar penilaian aset, investasi sesuai dengan rincian, jumlah investasi menurut jenis, kewajiban selain daripada kewajiban aktuaria. Laporan perubahan aset bersih. Yang pertama, biaya jasa kini atau iuran normal yang jatuh tempo, biaya jasa lalu iuran tambahan yang jatuh tempo, hasil investasi antara lain bunga, dividen, dan sewa, yang terakhir pendapatan, dan lain-lain. Kemudian laporan arus kas. Kemudian laporan neraca, posisi keuangan dana pensiun, dan nilai historis atau khusus untuk investasi ditentukan juga nilai wajarnya. Kemudian perhitungan hasil usaha. Yang pertama, pendapatan dan beban investasi, beban administrasi, dan pendapatan lain-lain. Yang selanjutnya laporan arus kas. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan sifat kegiatan usaha dana pensiun selama periode pelaporan. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Baik, terima kasih kepada Oktasiani. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sakta. Dipersilakan. PSAK 18 terdiri dari 4. Yang pertama, laporan keuangan dana pensiun. 24. Laporan keuangan dana pensiun, baik yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau PPMP maupun program pensiun iuran pasti atau PPIP, mencakup 1. Laporan aktiva bersih, 2. Laporan perubahan aktiva bersih, 3. Neraca, 4. Perhitungan hasil usaha, 5. Laporan arus kas, 6. Catatan arus kas, laporan keuangan. Yang kedua, laporan aktiva bersih. 25 laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk membayar kewajiban manfaat pensiun kepada peserta pada tanggal laporan. Yang ketiga, laporan perubahan aktiva bersih. 6.
Laporan ini berisi informasi tentang perubahan atas jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun, serta menguraikan penyebab perubahan tersebut yang diperinci atas pertambahan dan atau pengurangan yang terjadi selama suatu periode tertentu. 4. Neraca perhitungan hasil usaha dan laporan arus kas. 27. Neraca laporan hasil usaha dan laporan arus kas disusun berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan pelaporan keuangan yang berasas utamanya biaya historis. Khusus untuk investasi ditentukan juga nilai wajarnya. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar disajikan sebagai selisih penelitian investasi. Selisih penilaian investasi bukan merupakan unsur hasil usaha tetapi akan mengoreksi nilai historis menjadi nilai wajar. PSAK 18 ada 4. Yang pertama, penilaian aktiva dana pensiun. 28 untuk tujuan penyusunan laporan aktiva bersih dan laporan perubahan aktiva bersih. Aktiva dinilai sebagai berikut. 1. Uang tunai, rekening giro dan deposito di bank dinilai menurut nilai nominal. 2. Sertifikat deposito, surat berharga Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan surat pengakuan hutang lebih dari setahun dinilai berdasarkan nilai tunai. 3. Surat berharga berupa saham dan obligasi yang diperjualbelikan di Bursa Efek dinilai menurut nilai pasar yang wajar dan tanggal laporan. Yang kedua, masa transisi. 30. Jika penerapan pernyataan ini mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan tersebut dilaporkan secara prospektif. 3. Laporan perubahan aktiva bersih. 29. Informasi tentang hal tersebut di bawah ini perlu diungkapkan secukupnya dalam catatan atas laporan keuangan, antara lain 1. Penjelasan mengenai program pensiun serta perubahan yang terjadi selama periode laporan, nama pendiri dana pensiun dan mitra pendiri atau jika ada. A. Kelompok karyawan yang menjadi peserta program pensiun. B. Jumlah peserta program pensiun dan jumlah pensiunan. C. Jenis program pensiun dan lain-lain. 4. Tanggal efektif. Pernyataan ini mulai berlaku untuk laporan keuangan dana pensiun yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Penerapan lebih ini sangat dianjurkan. Kalian mau eta mah? Langsung baca. Gimana ini teh? Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Safa. Dipersilakan. PSAK 24 ada 4. Yang ke-1, imbalan kerja jangka pendek. 1. Liabilitas ketika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. 2. Beban ketika entitas menikmati manfaat ekonomi yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. 3. Imbalan kerja mencakup 4. Imbalan kerja jangka pendek. 5. Imbalan pasca kerja. 6. Imbalan kerja jangka panjang. Yang kedua, ada definisi imbalan kerja. 1. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk
terminasi kontrak kerja. 2. Imbalan kerja jangka panjang lain adalah seluruh imbalan kerja selain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, dan pesangon. 3. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja selain dari pesangon yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan di mana pekerja memberikan jasa terkait. 4. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja. 5. Pesangon adalah imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan pekerja sebagai akibat dari keputusan entitas dan keputusan pekerja. Yang ketiga, definisi terkait dengan klarifikasi program. 1. Program imbalan pasca kerja. 2. Program imbalan pasti adalah. 3. Program iuran pasti. 4. Program multi pemberi kerja. Yang keempat, definisi terkait dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Aset program terdiri dari 1. Aset yang dimiliki oleh dana imbalan kerja jangka panjang dan polis asuransi atau bukan pihak berelasi yang memenuhi syarat. Baik, terima kasih kepada Bapak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami yang berjudul Akuntansi Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja. Mungkin saya tutup presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kami. Mohon maaf. Tutup dan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.